Billahi minasyaitonirrajim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Bahwa karakter-karakter Yahudi ini tahu tapi tidak mau tahu. Kekeh. Ya kan? Kekeh. Tahu kebenaran tapi dia nggak mau. Nah, inilah artinya kalau kita mau sebut adanya namanya bangsa Ifrit tadi ini, bangsa jin ini menginikan kita manusia, nemplok di sini. Nah, tuh. Jadi kita semua bisa menjadi Yahuda atau Yahudi kalau kita tidak mau tahu. هل تظن أن مستقبل بني إسرائيل سوف يكون من نصيب يهوذا أم من نصيب يوسف؟ هذا واضح، يوسف. لا شمعون، لا. سيرى من يأتي بعدنا أن بني إسرائيل يدعون يهودا ولا يدعون يوسفيين. Ketika Yahuda membisikkan ke saudaranya, siapa yang terkenal nanti ke depannya setelah ini? Yusuf atau Yahuda? Nah, Yusuf, tidak ada Yusufi katanya. Yang ada Yahudi, Yahudi. Nah, kan? Nah, inilah yang kita selama ini dongeng-dongeng tadi Yahuda tadi itu seolah-olah tidak bisa baca tulis, seolah-olah kan. Nah, itulah. Nah, ini kita harus luruskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah bisa baca tulis, membaca. Turunnya wahyu itu bukan karena Al-Qur'an nih, baca nih bukunya nih, baca nih. Tidak, tapi suara. Apa yang aku mesti baca? Oke, jumpa lagi saya Umar Hamzah di channel YouTube Anak Alam. Seperti biasa, saya mengajak para sahabatku, saudaraku, sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia mewakili 99 anak alam. Ya. Saya mengajak menyaksikan beberapa potongan video pembelajaran untuk kita semua. Di video saya yang lalu sudah bercerita tentang Nabi Ibrahim yang menempatkan istrinya Siti Hajar di Bakkah, yaitu cawan, yaitu Lebak Cawen. Kemudian saat ini menjadi kota. Nah, seperti itu kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim ini juga banyak melahirkan beberapa kelompok agamawan, ya. Kemudian yang banyak kita kenal saat ini di Israel. Ya, Israel sendiri kan gelar daripada Nabi Yakub yang diambil oleh grup Yahuda. Nah, Yahuda jadi Yahudi. Nah, jadi ada film dari Nabi Yusuf, film bagaimana Nabi Yusuf dahulu dibuang ke sumur, ya kan? Kemudian pada akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir menjadi bendahara atau tangan kedua dari Raja Mesir sebelum adanya Fir'aun. Jadi cikal bakalnya nanti Nabi Musa ada di Mesir. Nah, ini keturunan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak yang melahirkan Nabi Yakub. Nah, dari Yakub ini berjulukan atau punya julukan yaitu Israel. Kemudian punya anak ada Yahuda, beberapa anak dari istri-istrinya ada Yahuda salah satunya. Ya, salah satunya yang sekarang yang kita kenal Yahudi. Nah, di sini. Nah, inilah cikal bakalnya. Jadi sebenarnya Yahuda ini dipertahankan, artinya menjadi contoh atau pembelajaran untuk kita semua bahwa karakter-karakter Yahudi ini tahu tapi tidak mau tahu. Kekeh. Ya kan? Kekeh. Tahu kebenaran tapi dia nggak mau. Nah, inilah artinya kalau kita mau sebut adanya namanya bangsa Ifrit tadi ini, bangsa jin ini menginikan kita manusia, nemplok di sini. Nah, tuh. Jadi kita semua bisa menjadi Yahuda atau Yahudi kalau kita tidak mau tahu, ya kan?
tahu kebenaran, tahu kebaikan, tapi nggak mau tahu. Korupsi ya tetap jalan, ya kan? Kejahatan ya, membunuh, memfitnah tetap jalan. Nah, tahu gitu loh, tapi nggak mau tahu. Nah, kekeh, batu istilahnya inilah. Jadi kita ambil contoh juga bagaimana batunya yang namanya keras kepala, keras hatinya, namanya kaumnya Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh di sini kan dari Nusantara, disebut Nuh itu kan Nuh, Nabi Nuh. Santa itu suci, Ra itu adalah matahari, Ra itu adalah Sunda, Ra itu adalah penerang jiwa, Ra itu adalah matahari, Sundayana, Suryayana, Matarama. Ya sama pengertiannya juga matahari juga. Ya kan, di video saya yang lalu kan juga sudah menyebutkan matahari itu siapa yang penanggung jawabnya dari Allah. Itu matahari itu penanggung jawabnya adalah Dewa Siwa, ya kan. Kemudian bulan itu penanggung jawabnya Dewi Siwi, atau yang kita kenal Pratiwi, Ibu Pertiwi, ya kan. Kedua-duanya turun ke bumi, dia menyatu di bumi. Itulah Sundayana, Suryayana atau Jawa. Nah kan gitu. Jadi tidak ada Jawa itu bukan suku, Sunda itu juga bukan suku. Nah seperti itu. Nah, disinilah saya menceritakan bahwa kalau kita masih batu, kaumnya Nabi Nuh adalah batu, tidak mau menerima kebenaran apa yang disampaikan Nabi Nuh, yang disebut sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang Esa, yang menciptakan semua langit dan bumi, seluruh isinya. Nah, tetap apa yang dia lihat, apa yang dia yakini hanya itu, tidak mau lagi belajar. Itulah kaum Nabi Nuh. Nah, ya kan, seperti itu. Nah, batu. Nah, batu inilah juga yang disebut Yahuda atau Yahudi sekarang ini. Nah, sebelum ke sana kita saksikan dulu video atau film sejarah penggalan-penggalan dari sejarah Nabi Yusuf. Awalnya dari kemudian anak dari Nabi Yakub, anaknya Nabi Yakub, Yusuf juga, Nabi Yusuf juga ada anak dari Nabi Yakub juga. Artinya ini saudara nih, saudara sekandung, cuman beda ibu. Nah, seperti itu. Kita saksikan dulu. من تراه معثرا بالتراب الآن؟ أنت أم نحن؟ لماذا لا تنادي على الكواكب والأقمار التي ستسجد لك؟ إليك عني يا لاوي، إليك عني حتى ألحقه بأمه الميتة رحيل. لم أوافق على هذا يا يهوذا، لقد اتفقنا على أمر آخر. قبلت بذلك لكي أغلق فمك المعترض. لن أدعك تفعل ذلك، لن أسمح لك بقتل يوسف. دع هو ما يريد يا لاوي، تنحى جانبا واتركه لينهي الأمر. عليه أن يقتلني أولا، لأنني إذا بقيت حيا فسأفضحكم عند أبي. إما أن تصفح عن يوسف أو تموت قبله يا يهوذا. كف عن العراك مع يهوذا. لقد حلت بيني وبين ما أريد. ستندم على ذلك ذات يوم. أعلم أن الله تعالى لن يغفر لنا. ألتمس منك الغفران يا أخي. اصفح عن لاوي، أقسم بالله على أنني لم أصدق أنهم جدون في الأمر. يتوجب على الأنبياء وأولاد الأنبياء أن يدربوا أنفسهم على مصاعب الحياة ومصائب الدهر، لكنني لم يخيل إلي أن طليعة مصائبي ستنزل علي بأيدي إخوتي. لماذا تضحك يا أخي؟ قبل ساعة فقط استودعكم أبي إياي، فراح كل واحد منكم يمسح على رأسي ويقبلني. يهوذا أركبني ظهر الدابة، فقلت في سري من كان له إخوة كهؤلاء لن يخشى في حياته عدوا ولن يجزع لأي خطر، والحال أن ألد أعدائي هم إخوتي أنفسهم. الويل لمن عقد قلبه أو اتكل على غير الله. قل لي، ماذا ستفعل مع هذا الولد؟ لست أدري، أرى أن نعود أدراجنا إلى البيت. حتما أنت تحلم. لن أسمح لك بإعادته إلى البيت حتى ولو اضطررت إلى قتلكما.
هات مخرجا آخر. ماذا أفعل؟ سيقتلوننا معا يا أخي. يتوجب علي أن أحول دون قتلك، وبعد ذلك فإن ربي رحيم. حسنا يا إخوتي، نعهد به إلى القوافل السيارة لتأخذه إلى مكان بعيد. مهلا، لكننا لا نستطيع أن نقصدهم ونقدم لهم طفلا صغيرا على طبق، سوف يثير الأمر الشك. فلنجلسه في مكان مرتفع ليراه أهل القافلة، فوق شجرة ما أو ما شابه. أرى أن نلقيه في إحدى آبار المياه، حتى إذا أراد أهل القافلة أن يستسقوا عثروا عليه وأخذوه. بئر ماء. أعرف بئرا قريبة من هذا المكان، تمر بالقرب من البئر قوافل التجار من أهل الحجاز، فلنلقي به فيها، فعندها سرعان ما تعثر عليه قافلة الحجاز. ها؟ البئر عميقة. وإن يكن. جاد، عشير، اجلبا لي الحبال التي نستعملها لربط آلاف دوابنا. يهوذا، ماء البئر مالحة تتجنبها القوافل ولا تستقي منها إلا إذا اضطرت لذلك. أنا متأكد من أن يوسف سيموت عطشان. اخرس، أعلم ذلك. لم أتي عبثا إلى هنا. لقد قضي الأمر، سننتهي سواء مات أو بقي حيا. بأي ذنب أعاقب؟ إنها جريمة تقترفونها بحقي. أنت لا ذنب لك، لكننا لا نطيق أن تكون سيدا علينا. نحن نحسبك على المنزلة التي أنزلك الله إياها. أنا أخشى ظلمة البئر، إنها مظلمة. لا تخف يا أخي، فإن الله معك يحرسك ويحميك أيضا. يهوذا، أنا أخشى هذه البئر، أخاف ظلمة البئر. اسمعني يا أخي، ألا تريدون مني أن أبتعد نهائيا عن أبي؟ أنا أعيدكم إذا أطلقتموني فسأذهب عن ديارنا إلى مكان بعيد فلا يعود أبي يراني من شديد. يسعني أن أصدق ما تقوله. كف عن ذلك. أنا أخاف ظلمة البئر. تريثوا. ما بك الآن؟ أخبرني. ماذا سنقول لأبينا إذا عدنا مساء وسألنا عنه؟ سنقول إن الذئب أكله. أجل، أبونا كان متخوفا من أن يصير يوسف صيدا للذئاب. إن أبانا يعلم جيدا أن كنعان مملوءة بالذئاب. لكنني أظن أننا سنحتاج إلى علامة. علامة؟ مثلا قميص يوسف الملطخ بالدماء علامة جيدة. أطلقوني! أرجوكم يا إخوتي أطلقوني! لا أطلقوني! لا هيا دعوني وشأني! هيا هيا تريثوا قليلا أرجوكم، أود أن أحدث أخي لاوي. تمهلوا قليلا لأرى ماذا سيقول. كف عن المماطلة وتضييع الوقت. لاوي، ابتعدوا، لقد عزمتم على أن تلقوه في البئر، فلن يضيركم في شيء إن أجلتم ذلك بضع دقائق. دعوني أستمع إلى ما سيقول. أخبرني بما تريد يا أخي. أود أن أتحدث إليك على انفراد. ألم تسمع ما قال؟ أنا أحبك يا أخي، وأثق بحسن سريرتك، وأحب جميع إخوتي أيضا رغم الجريمة التي تقترفونها في حقي. لا أريد أن يصيبهم أي مكروه بسببي أنا. إياك أن يطلع أبونا يعقوب على الظلم الذي نزل بي بأيديكم، لأنه سيلعنكم فيفنيكم عن آخركم، ولا تطلع أحدا من الناس مخافة أن يعلم نبي الله. ما جرى ويجري اليوم ليس خافيا أبدا على الله، لكنكم ستكونون بمنأى عن غضبه تعالى. توبوا إلى الله، توبوا إليه لكي يقيكم عذابا مستطيرا جزاء ظلمكم لولد عاجز وضعيف. ليغفر الله ذنبنا. يقول والدنا إن الله اصطفاني رسولا نبيا، أنتم تعلمون ذلك وتظلمونني على هذا النحو. إني أخشى عليكم يا بني إسرائيل أن يكون هذا دأبكم مع اللاحقين من أنبيائكم. علينا اللعنة ما أقسى قلوبنا، علينا اللعنة ما أجهلنا بالله. إن الجريمة التي نقترفها بحق أخينا تأنف السباع من أن تقترفها بحق نظائرها. لقد أحيينا من جديد سنة العار في سفك قابيل لدم أخيه. ماذا جرى؟ لماذا تماطلون؟ فلننهي الأمر. لا تفعلوا ذلك، لا تمهلوا، لا أرجوكم، لا أرجوكم ساعدوني، لا أنا لا ناصر لي، أغثني يا الله، اللهم أعني وأغثني. لاوي، شمعون، أبي ساعدوني، أنا خائف. لاوي ساعدني، أنا خائف. اجلبوا بعض الحبال. أبي، لاوي، أغثني يا الله.
لم أعد أسمع صوتا. ما بكم؟ أليس هذا ما أردتموه؟ أنت وحدك أردت ذلك. نحن لم نقبل بذلك. كنت تريد قتله منذ البداية. سوف تدفع الثمن. لقد بيضت بفعلاتك وجه قابيل. لقد قتل قابيل نده الشاب هابيل، لكنك قتلت طفلا صغيرا. عليك لعنة الله، عليك اللعنة. إذا كان هناك من لعنة فستحل بنا جميعا. نحن شركاء في هذا الأمر. أنت مذنب مثلي تماما. لتدعك من تقمص رداء الأخ العطوف والمحب. لا ريب أنك يوسف. لا ريب أنك يوسف. لا ريب أنك يوسف. أجل، أنا يوسف. عرفت ذلك. كنت أعلم أنني سوف ألتقيك يوما. ومن تكون أنت؟ رجل من ماض سحيق، من غابر الأيام. وأن لك أن تعرفني بالاسم؟ لقد روى لي بعض أنبياء الله السابقين ما سيجري عليك، فأحببتك وتعلق قلبي بك. لطالما تمنيت أن ألتقيك، وطلبت من ذلك النبي علامة فقال إنك ستظهر يوما في هذه البئر الدنيوية. فجئت وجلست هنا منتظرا حضوري؟ جلست في انتظارك طوال 1200 عام. 1200 عام؟ بلى، كنت أنتظر قدوم المخلص. النبي الذي بشرني بقدومك قال لي اذهب واقعد في ذلك الجب حتى يجيء يوسف بنفسه يوما، وهذا هو اليوم الموعود. أنا أيضا مسرور بلقائك. لقد أدركت جميع الأنبياء الماضين وكله بشرني بقدومك. هود نبي الله كان يقول يا يوسف أنت عادل فاسمع صريخ المستصرخين. صالح النبي كان يقول يا يوسف أنت تكنى باسمي فقم لإحقاق حقوق العباد. النبي يونس كان يقول إنك وارث جميع الأنبياء الماضين وعلى يديك تتحقق أمانيهم. نعترف بأن ما فعله يوزرسيف قد ثبت مكانة في قلوب الناس. علينا أن نعترف بأن يوزرسيف كان موفقا جدا في جذب المحتاجين والمستضعفين إليه. أجل، فهو متسلط على الأمور بشكل كامل ويديرها كما يشاء، فلا تخرج عن سيطرته. ولم يكتفي بالمستضعفين، فلقد استطاع توسيع رقعة نفوذه وسيطرته بين مسؤولي الحكومة. هذا الأمر مدعاة للقلق. لقد استطاع أن يبعد أعداءه عن الساحة دون أي تدخل عسكري ودون التعاطي بغلظة وخشونة مع أي شخص. انظروا كيف استطاع أن يبعدنا نهائيا عن قصر أخناتون ويجعلنا محاصرين داخل المعبد. انظروا إليه كيف استطاع أن ينحي سيدتي ويعزلها، كما استطاع إبعاد الكثيرين عن المعبد. أظن أن في الأمر حقيقة أكبر من كل هذه الحقائق، ونحن إنما نخاف من أن نعترف بها. لقد استطاع يوزرسيف أن يقرب مستضعفي مصر من الإله الواحد الأحد الذي يعبده، وهذا العار العظيم يلحق بكهنة معبد آمون ويطال سائر آلهة مصر. أضف إلى هذا العار كله عار نقصان القمح والحنطة. لقد تجاوزنا السنة الأولى واستهلكنا كل القمح المدخر، فكيف لنا أن نتجاوز السنة الثانية وما بعدها؟ لقد اعتاد كهنة المعبد العيش في دلال ووفور النعمة، وهم لا يطيقون احتمال الجوع ونقصان القمح. لقد أخطأنا. في سني القحط لم نكترث إلا بالكهنة وخدمة المعبد، وغفلنا عن الناس والمشاكل التي جلبها القحط عليهم. كل ما فات قد مات، أما الآن فعلينا بالحل. لقد تبرع بعض الأشخاص بقتل يوزرسيف وأخناتون. كان ينبغي علينا منذ سنوات أن نتخلص من هذين الخطرين بشكل نهائي. عندي رأي آخر. ما زال بإمكاننا أن نجمع الناس حول آمون ثانية. يمكن لنا بما تبقى من ثروة آمون أن نجهز الناس بالعدة اللازمة. لا ينبغي أن يكون أي مكان آمنا لعبادة رب يوزرسيف. علينا أن نكمن لهم في كل مكان. لقد قاموا حتى الآن باعتقال الكثيرين من كهنة المعبد وأتباع آمون، وكل من يتعرض لرب يوزرسيف ولو بكلمة يعتقلونه. يجب أن يقوم باديامون مع بعض جنوده بمهاجمة مخزن للحنطة ومصادرة ما يحويه لإضافته إلى غلة لتهيئة الأسباب الحتمية لانتصار المعبد عليه. ولكن الأمر الذي يجب ألا نغفل عنه هو ادخار الحنطة.
ازعوا جهدكم في تأمين الحنطة لزيادة مخزون المعبد. سوف ترون قريبا أن مصير مصر سوف يكون بيد الشخص الذي يمتلك المقدار الأكبر من الحنطة. أفهم أن الكاهن الأعظم يؤمن بنبوءة يوزرسيف بشأن القحط والحنطة، أليس كذلك؟ لسببين أجل. الأول أنه لا يخطر ببال تعبير أفضل من تعبير يوزرسيف وتفسيره لرؤيا الحاكم. الثاني أن الإنسان العاقل لا يترك الأخذ بالاحتياط والعمل به. يمكن لنا أن نعين من الغد بعض أفرادنا لتولي مسؤولية شراء الحنطة، لكن بالخفاء ومن دون أي ضجة. فإن لم تكن مخازن المعبد ممتلئة بالحنطة عن آخرها، فكيف لنا أن نحافظ على استقلال المعبد فيما يأتي من الأيام؟ وكيف لنا أن نواجه يوزرسيف؟ المعبد الذي يكون محتاجا إلى غيره لا شك في أن يوزرسيف سيجعله يركع أخيرا. أنت ابقى. أريد منك شخصا ليقوم بتنفيذ مهمة خطيرة. جده لي وعلى الفور. أمرك سيدي. يعني 1000 دبن، أظن أنه مبلغ ليس بالقليل. مبلغ جيد، لكن ليس من أجل يوزرسيف. أريد 10 أضعاف هذا المبلغ. إن لم يناسبك الأمر فعليك استئجار شخص آخر. عالي المقام، عالي المقام، جئت بخبر سار لعالي المقام. ألخ معه. بوتيفار مات منذ ساعة، وبعد ساعة سيقومون بتشييع جنازته. توقفوا الآن. كنت مخالفا للقتل من قبل، لقد استجد طريق أفضل. القتل آخر الدواء. في مراسم تشييع اليوم على أمنحوتب أن يعين خليفة لبوتيفار، فإن كان شخصا غير يوزرسيف يكون في الحقيقة قد صمم على عزله وتنحيته. وأما إن اختار يوزرسيف ليكون خليفة لبوتيفار فإن يدنا لا تزال مبسوطة لفعل ما يلزم. يوزرسيف يجب أن يقطع عليه. ما لم نجبر على ذلك فلن نفعل أبدا. إلي يوسف الذي ضاع مني. لقد عاد إلي يوسف. يا أحبائي، تعالوا لنحمد الله تعالى ولنسجد له شكرا على جمع شملنا بيوسف بقرة أعيننا. كنت مستغرقا في مشاهدة النجوم والشمس والقمر فأيقظتني. إن الشمس الذي كتب عليها أن تسجد لك هي راكعة أمامك الآن، وكذلك سيسجد بين يديك ذات يوم القمر ومعه 11 كوكبا. ذات يوم سيكون لك شأن عظيم، وستنال مقاما رفيعا عند الله وملكا عظيما عند الله. انهض أبي، انهض. هل ترى يا يوسف؟ هل ترى كيف سجدت لك الشمس ومعها القمر و11 كوكبا؟ أجل أبي أرى، هذا تأويل رؤياي من قبل. أجل أرى أن الله تعالى يستودع صفات جماله وجلاله في أنفس أنبيائه ويستعرضها في وجوههم. حري بي أن أقول إن أولياء الله بما لهم من مقام رفيع عنده صاروا مرآة لكثير من صفات الحق جل وعلا، وكان نصيب يوسف من هذه الصفات أكثر ممن عداه من الأنبياء. لست أغالي إذا قلت إن يوسف تجل لجمال الله وجلاله في الأرض. هذه كلها عنايات الله التي تفضل بها علي، ولا أملك لنفسي شيئا. لقد أحسن إلي ربي سبحانه
إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في هذه الدنيا وأنت ولي في الآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إني أشكرك إذ ختمت ليعقوب في فراق ولده كما يحب، فكحلت نظيريه وأزلت عنهما الرمد بطلعة يوسف، بطلعته البهية. اللهم كحل مقل جميع المنتظرين بالطلعة الغراء للمنتظر. لقد جعلك الله سببا ليستعرض حكومة عباده الصالحين في صقع من أصقاع الأرض، فيظهر جمال الحكومة الإلهية لمن يأتي من بعدنا. لكن كثير من أهل الدنيا ما زالوا يتخبطون في الضلالة والتيه والفقر. عندما يأتي الصالح الموعود سيعمد إلى أهل هذه الدنيا فيخلصهم من الضلال والفقر كأهل مصر، وينجيهم من كيد الظالمين. الموعود؟ أجل، هو الذي يبعث اسمه السكينة والطمأنينة في قلوب الناس إذا ما اعترضتهم الخطوب. ومن يكون؟ ومتى سيأتي؟ بعد أن يأتي النبي الخاتم، عندها يأتي المخلص الموعود. ستكون حكومة واحدة يكون حاكمها المخلص الموعود، وسينشر القسط والعدل في الأرض طولا وعرضا. لا شك أنكم سترون النبي الخاتم والمخلص، فهل أوصلتم إليه سلامي؟ ولد يوسف. هل تظن أن مستقبل بني إسرائيل سوف يكون من نصيب يهوذا أم من نصيب يوسف؟ هذا واضح، يوسف. لا شمعون، لا. سيرى من يأتي بعدنا أن بني إسرائيل يدعون يهودا ولا يدعون يوسفيين. Nah, di dalam film tadi ketika Nabi Yusuf kecil diturunkan ke sumur, dalam sumur itu dalam keadaan pingsan, Nabi Yusuf didatangi oleh seorang kakek. Nah, kakek ini adalah pembimbing segala nabi, pembimbing semua nabi yang turun ke muka bumi itu adalah Nabi Khidir. Nah, jadi Nabi Khidir yang menguasai kehidupan, dalam hal ini air, ya kan, khususnya air, kemudian tumbuhan, ya kehidupan ya, Nabi Khidir penanggung jawabnya. Kalau di langit itu ada penanggung jawabnya, ada namanya Dewa Matahari yang disebut Dewa Siwa, kemudian bulan itu Dewi Siwi atau Pratiwi, kemudian di air itu ada namanya Nabi Khidir, kemudian di darat juga ada namanya Eyang Semar. Nah, orang Jawa kenal nih Semar ini siapa. Jadi semua daratan itu pimpinannya adalah Semar, Eyang Semar, seperti itu. Kemudian di laut, kemudian sungai, itu semua yang berkaitan dengan air itu penanggung jawabnya Nabi Khidir. Nah, termasuk yang paling tertinggi kalau orang kenal Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul, Laut Selatan, penguasa Laut Selatan, Bunda Ratu, ya kan? Nah, itu atasannya ya itu Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir baru Bunda Ratu Selatan, ya kan? Utara, ya kan? Semua lautan itu atasannya itu ya Nabi Khidir, penanggung jawabnya. Itu Kanjeng Budi itu sering tuh bahwa atasannya paling tertinggi Bunda Ratu, Nyi Roro Kidul itu Nabi Khidir ya. Nah, kemudian kita kembali ke tadi Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf, perjalanan Nabi Yusuf? Ya memang semua kita bicara tentang takdir ya, perjalanan hidup dilalui Nabi Yusuf. Kemudian
sampailah ke Mesir. Di Mesir juga terjadi konspirasi antara pemimpin kuil-kuil ini. Nah, jadi yang menyalahgunakan kuil-kuil ini sebenarnya pembunuhan para pembawa risalah atau para nabi-nabi itu ya berakar dari kuil-kuil ini. Pemimpin kuilnya yang dimaksud takut lapar. Nah, jadi orang kalau datang takut lapar kalau ada yang kebenaran. Jadi karena tidak ada lagi sumbangan-sumbangan kepada kuil-kuil ini kan, bawa makanan semua ke kuil gitu kan. Nah, ini terjadi kan juga di situ di Mesir ya, awal sebelum adanya Nabi Musa. Jadi keluarga sebenarnya membangun Mesir itu adalah keluarga Nabi Yakub. Di situ ada Nabi Yusuf dan di situ nanti munculnya pula Nabi Musa. Nah, seperti itu. Nah, itu di Mesir nih. Nah, kota pelabuhan. Nah, itu. Jadi sebenarnya Nusantara sudah dikenal di Mesir itu dengan rempah-rempahnya, dengan wewangiannya ya. Nah, itu di video saya yang lalu sudah ada itu. Nah, itu jadi kaum Yahuda atau Yahudi sekarangnya kita kenal. Nah, sampai sekarang banyak tuh dongeng-dongeng Yahudi seperti apa yang akan melencengkan beberapa kisah-kisah. Nah, seolah-olah Nabi Ibrahim ateis, tidak bertuhan, seolah-olah ya kan, artinya pencarian Tuhan. Nah, itu sebenarnya itu Nabi Ibrahim kalau berhadapan dengan kaumnya atau orang-orang, dia akan melemparkan dulu pertanyaan, namanya apologi ya kan. Dia melemparkan dulu seolah-olah dia tidak tahu, padahal dia tahu, cuman dia ingin memancing para audiens. Nah, saya juga sering melakukan itu, memancing audiens untuk feedback apa. Nah, kalau istilah bahasa sekarang cerita gitu, kalau ibu-ibu pada grup, tahu nggak si ini, nah tahu nggak, nah taunya ya kadang-kadang saya bercandanya nggak tahu. belum diceritain nggak tahu gitu kan, tahu nggak ini si ini begini. Nah, itu artinya itu apologi, kita diskusi itu memancing. Nah, Nabi Ibrahim ini memancing. Nah, untuk lebih jelasnya ada video dari salah satu channel Rabbani ya, berikut saksikan. Sebuah cerita tentang Nabi Ibrahim yang biasanya sering diulang-ulang oleh para penceramah dan khususnya dalam khutbah Salat Idul Adha, yakni mengenai kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tentu teman-teman pernah mendengarnya ya. Kisah ini sangat familiar dan masyhur di kalangan umat Islam, di mana diceritakan ketika malam gelap Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang yang ada di langit dan ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada Tuhan yang terbenam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia menyadari bahwa ini bukanlah Tuhan. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tapi ketika matahari itu terbenam, dia menyadari bahwa tidak mungkin Tuhan terbenam seperti itu. Kisah ini diceritakan pula pada khutbah Idul Adha yang lalu di tempat saya, di mana khatib menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu masih bayi, ia kemudian disembunyikan di dalam gua oleh ayahnya. Lalu setelah beberapa hari, ia keluar sehingga ia melihat bintang-bintang dan makhluk-makhluk benda-benda langit untuk menemukan Tuhan yang sejati. Kisah ini sebenarnya diceritakan dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 79. Dan biasanya cerita ini dinarasikan oleh sebagian kita sebagai kisah pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya ia menemukan Tuhan yang Esa, kan gitu. Yang menjadi masalahnya di sini adalah soal narasi bahwa kisah tersebut menceritakan tentang upaya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena ini akan menimbulkan konsekuensi berupa kontroversi dan kontradiksi. Salah satu konsekuensi fatal dari anggapan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan adalah munculnya anggapan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ateis. Ini bahkan oleh Pak Agus Mustafa itu sampai dibuatkan bukunya dengan judul Ibrahim Pernah Ateis.
Nah, sebagai seorang yang bukan ahli tafsir, ia mencoba menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa saat itu Ibrahim tidak punya Tuhan alias ateis. Katanya seperti itu. Asumsi seperti ini tentu berbahaya jika disebarkan. Apalagi ketika cerita tersebut tidak termuat dalam Taurat, tentu ini akan jadi bahan materi kalangan misionaris sebagai senjata buat menjatuhkan Islam. Selain itu, saya juga menemukan beberapa buku yang memuat narasi bahwa cerita dalam ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tapi saya nggak bisa menampilkan ya buku yang dimaksud ya. Intinya teman-teman cek aja kalau di buku kisah Nabi teman-teman ada narasi bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nah, itu kontroversi yang akan kita bahas di episode kali ini. Karena setelah ditelusuri, ternyata cerita ini merupakan legenda yang berasal dari Yahudi. Kan betapa anehnya ketika para penceramah ternyata menyebarkan cerita-cerita yang bersumber dari legenda Yahudi, kan gitu. Nah, jika cerita dalam ayat ini dipahami sebagai kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan beberapa kerancuan di sini. Pertama, jika ayat ini menceritakan tentang pencarian Nabi Ibrahim kepada Tuhan yang benar, alangkah sangat anehnya ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, dan ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, "Saya tidak suka pada yang tenggelam." Bagaimana mungkin seseorang yang mencari kebenaran akan Tuhannya, namun indikator yang digunakannya adalah perihal suka dan tidak suka? Hal yang sangat subjektif. Faktanya teman-teman, pencarian Tuhan tidak mungkin dilakukan hanya dengan melihat alam semata saja. Manusia tidak mampu mengenal siapa Tuhannya hanya dengan melihat matahari, bulan, dan bintang saja, dan kemudian menentukannya hanya dengan indikator suka dan tidak suka, kan gitu. Dan yang kedua, pada ayat ke-77 disebutkan, "Sesungguhnya jika Tuhanmu tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Nah, ini menunjukkan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana mungkin Ibrahim Khalilullah mencari Tuhannya ketika itu, sementara Allah menegaskan tentang beliau yang artinya sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum itu, yakni ayat dari surah Al-Anbiya ayat 51 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ketiga teman-teman, pada bagian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian persekutukan," dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa selain ayat ini tidak berbicara perihal pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim, dari ayat ini dapat dipahami bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya sedang berdialog dengan kaumnya. Dengan kata lain, ayat ini sebenarnya menceritakan metode, cara yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada kaumnya. Pada posisi itu, beliau sedang berdebat dengan kaumnya. Beliau menjelaskan kebatilan akidah mereka dan kesyirikan mereka berupa penyembahan terhadap haikal. Haikal ini kuil ya, dan juga patung. Allah menyebutkan di bagian pertama, Ibrahim berdebat dengan ayahnya untuk menjelaskan kesalahannya dalam penyembahan berhala. Nah, kalau kita telisik lebih jauh dalam ilmu komunikasi, dalam upaya dakwahnya Nabi Ibrahim dalam bentuk retorika itu, di sini Nabi Ibrahim menggunakan beberapa metode, teman-teman. Nah, yang pertama, metode retorika deduktif. Retorika deduktif itu adalah metode penyampaian argumen yang dimulai dengan premis umum atau prinsip umum yang kemudian diturunkan ke kesimpulan khusus untuk menentukan kebenaran. Nah, dalam ayat ini, premis yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah bahwa Tuhan yang sejati tidak mungkin memiliki sifat sementara atau berubah. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, Nabi Ibrahim menguji berbagai objek penyembahan umum yang digunakan oleh kaumnya. Apakah itu bintang, bulan, matahari, benda-benda langit, dan menunjukkan bahwa karena mereka memiliki sifat sementara, yakni terbenam dan terbit, maka mereka tidak bisa disebut sebagai Tuhan yang sejati. Cara ini teman-teman berguna untuk membimbing kaumnya agar memahami bahwa Tuhan yang abadi dan layak disembah itu tidak berubah dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Di sini Nabi Ibrahim juga menggunakan gaya dialogis atau percakapan untuk berinteraksi dengan kaumnya. Dia bertanya dan memberikan pernyataan yang mendorong kaumnya untuk berfikir secara kritis, seperti ungkapan "Hadza Rabbi", inikah Tuhanku, seperti itu ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim memulai dengan pernyataan yang tampaknya setuju dengan pandangan kaumnya.
Tetapi ini sebenarnya adalah cara untuk memancing pemikiran kritis yang mana tujuannya adalah bersifat apologetis, yakni untuk membela ketauhidan dan penyangkalan terhadap kemusyrikan mereka. Ini disebut juga dengan metode Sokrates, di mana metode ini memperlihatkan teknik bertanya kepada lawan bicara untuk mendorong mereka berfikir dan menemukan kontradiksi dalam keyakinan mereka sendiri. Dapat dilihat di sini, Nabi Ibrahim itu tidak langsung menyatakan bahwa benda-benda langit itu bukan Tuhan gitu ya. Sebaliknya, dia bertanya dan membuat pernyataan terlebih dahulu, yakni pernyataan sementara seperti ungkapan hadza rabbi, inikah Tuhanku, di mana tujuannya adalah sebagai tadi kita jelaskan ya. Lalu teman-teman, beliau juga memberikan retorika analogi dengan memperbandingkan ketidakberdayaan benda-benda langit, yakni bintang, bulan, dan matahari, dengan keesaan dan kekuasaan dari sosok Tuhan itu. Nah, ini disebut dengan ironi dan juga reductio ad absurdum atau argumentum ad absurdum, di mana dengan menyatakan bahwa bintang, bulan, dan matahari adalah Tuhan dan kemudian menunjukkan bahwa mereka terbenam, yakni lemah, di sini Nabi Ibrahim mencoba menunjukkan absurditas terhadap sesembahan mereka. Cara ini teman-teman bisa juga kita gunakan dalam konteks kekinian, yakni ketika kita melihat ada orang yang menyembah manusia dan manusia yang disembah itu dideskripsikan sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia secara bersamaan, kita bisa menunjukkan absurditasnya, bahwa bagaimana bisa Tuhan yang menjadi manusia itu kemudian tidak maha tahu, kemudian sakit dan lalu mati. Kalau dikatakan ia itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, kemanakah aspek 100% Tuhannya itu ketika sosok itu menunjukkan ketidakmahatahuan dia ketika dia sakit dan lalu mati? Hadza rabbi, inikah Tuhanku? Nah, inilah ironi atau reductio ad absurdum atau argumentum ad absurdum, jenis retorika yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dalam dakwahnya. Nah teman-teman, bukti bahwa ayat ini menceritakan proses dakwah Nabi Ibrahim terhadap kaumnya itu dapat dilihat pada ayat berikutnya, bahwa di ayat berikutnya disebutkan ia dibantah oleh kaumnya sendiri dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ia sedang berdialog dengan lawan bicaranya, bukan sedang monolog gitu ya. Di masa itu teman-teman, orang-orang Mesopotamia kuno itu memang menyembah benda-benda langit. Mereka menyembah dewa matahari yang disebut Syamas, dewa bulan yang disebut Sin, dewa bintang-bintang seperti bintang Venus disebut Istar, bintang Jupiter disebut Marduk, bintang Mars disebut Nergal, Saturnus disebut Ninurta, dan lain sebagainya. Nah, menurut penjelasan Ibnu Katsir, penduduk yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim itu adalah penduduk Haran. Namun teman-teman, tentang penduduk Haran ini bisa teman-teman baca aja lebih lanjut di buku ini ya, karena kita durasinya singkat. Ibnu Katsir itu juga mengkritik tentang kisah palsu yang tersebar dan disebarkan oleh para penceramah mengenai konten cerita ini, di mana diceritakan bahwa ketika masih bayi Nabi Ibrahim itu diceritakan telah disembunyikan dalam gua oleh ayahnya. Lalu ketika keluar dari gua, Nabi Ibrahim yang masih kecil itu melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, dan ia menganggap itu adalah Tuhan hingga akhirnya menemukan Tuhan yang esa, kan gitu. Ini kan cerita yang sering disebarkan gitu ya. Nah, dalam buku ini Ibnu Katsir mengklarifikasi bahwa cerita ini itu bertentangan dengan kebenaran Al-Quran. Dan ini merupakan cerita Israiliyat, yakni cerita-cerita bahkan dongengnya dari Yahudi seperti itu. Cerita-cerita dongeng Yahudi, dongeng Yahuda. Jadi saya kadang-kadang menyaksikan, jadi kita itu pada akhirnya berdebat, menyalahkan Israel, padahal sebenarnya Israel itu adalah julukan atau gelar daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini kan hanya ditugaskan berdakwah lingkungan keluarganya, sahabatnya semua yang ada. Jadi tidak menyebarkan kemana-mana, tapi hanya lingkungan keluarga. Jadi para nabi ini ditugaskan untuk keluarganya, untuk halayak lingkungannya, dan ada sifatnya umum, universal. Ya, contohnya Nabi Muhammad, itu universal, makanya disebut pemimpin umat. Ya kan, pemimpin umat, sang pencerah itu Nabi Muhammad. Nah, artinya orang sekarang menyebutnya di Islam itu nabi terakhir atau penutup segala nabi. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali tadi cerita-cerita. Nah, banyak orang menyalahkan Yahuda atau Yahudi ini. Tapi buat saya tidak menyalahkan seperti mereka. Artinya ketika kita menyalahkan pihak lain, ya kan, ya sama halnya kita sudah memfitnah, ya kan, kita sudah memfitnah
Nah, sebenarnya kita bisa mengambil pembelajaran kenapa bisa Yahuda atau Yahudi itu seperti itu. Ada apa? Kan kita harus menggali kenapa bisa. Berarti karakternya Yahuda seperti itu, karakter Yahudi seperti itu yang dahulunya namanya Yahuda seperti ini. Nah, itu. Nah, tadi di film Nabi Yusuf, ketika Yahuda membisikkan ke saudaranya, siapa yang terkenal nanti ke depannya setelah ini? Yusuf atau Yahuda. Nah, Yusuf, tidak ada Yusufi katanya, yang ada Yahudi. Nah, kan, nah kita bisa membelajar atau belajar dari karakter-karakter tersebut. Karakter Yahuda ya seperti itu. Jadi kalau ada kita di lingkungan kita orang-orang yang seperti itu tahu tapi tidak mau tahu, korupsi tetap jalan, menipu tetap jalan, mengadu domba tetap jalan, padahal dia tahu itu tidak baik, lebih ke arah keburukan. Nah, itulah Yahuda. Jadi saya kayak memecah belah, ya kan, memecah belah persahabatan, memecah belah kita antar agama, antar suku. Nah, iya itulah kerjaan Yahuda, ya kan. Nah, artinya ini karakter. Karakter ini bukan saya manusianya, orangnya bukan, tapi karakter itu sampai saat ini Allah pelihara. Nah, inilah sifat iblis lah ada di situ, sifat api itu selalu ada di situ. Jadi kalau kita tidak mau belajar dan tetap mau mengambil karakter Yahudi atau Yahuda itu, ya jadilah kita juga Yahudi. Mau ngakunya dia Islam, mau ngakunya dia Kristen, ngakunya Hindu, Buddha, kalau dia masih bersifat karakter Yahuda, ya sudah, sama aja, ya kan. Nah, disitulah masuk namanya sifat api mempengaruhi terus. Ifrit, jin Ifrit ini selalu mempengaruhi kita untuk salah langkah, salah jalan, untuk terjerumus seperti itu. Tahukah Anda bahwa kedatangan Nabi Muhammad disebutkan hingga 16 kali dalam kitab-kitab Hindu? Dari nubuat tentang kalki avatar hingga ciri-ciri umat yang mengikutinya, banyak tanda yang menunjukkan bahwa ramalan-ramalan kuno ini merujuk pada Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran agama. Mari kita telusuri bagaimana kitab-kitab Hindu menggambarkan kedatangan seorang pemimpin yang membawa kebenaran yang sejati. Agama Islam dikenal sebagai agama terakhir yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai nabi penutup dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya umat Islam yang mengakui kehadiran beliau sebagai pembawa ajaran terakhir, tapi bahkan dalam kitab suci umat sebelumnya pun disebutkan bahwa akan datang seorang nabi terakhir yang membawa cahaya kebenaran. Dalam surah Asy-Syaff ayat ke-6, Al-Quran mencatat ucapan Nabi Isa yang berbunyi, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad bukan sekadar sosok spiritual dalam sejarah Islam saja, tapi beliau juga merupakan bagian dari nubuat dalam kitab-kitab sebelumnya. Selama ini, banyak yang mengetahui bahwa nama Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab-kitab suci Yahudi dan Kristen, seperti Taurat dan Injil. Bahkan, Injil kuno yang dipercaya berasal dari sekitar 1500 tahun yang lalu, yakni Injil Barnabas, secara gamblang menyebutkan nama Nabi Muhammad. Dalam pasal 44, disebutkan bahwa Nabi Isa berkata kepada Barnabas, "Oh Muhammad, Tuhan besertamu." Bahkan dalam bagian pembuka Injil itu, Nabi Isa juga menjelaskan bahwa dirinya tidak akan disalib, melainkan Allah akan mengangkatnya, dan bahwa Muhammad akan datang sebagai Rasul yang suci. Namun, yang tidak kalah mengejutkan adalah ketika kabar tentang Nabi Muhammad ternyata juga ditemukan dalam kitab suci umat Hindu. Ini bukan hanya mengejutkan umat Islam, tetapi juga menjadi perhatian besar bagi umat Hindu. Pasalnya, Hindu dan Islam memiliki perbedaan ajaran yang sangat jauh. Tapi jika kita menelusuri lebih dalam kitab-kitab tua umat Hindu, secara mengejutkan terdapat ramalan tentang kedatangan seorang tokoh besar yang ciri-cirinya sangat cocok dengan Nabi Muhammad. Agama Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia. Meski tidak ada tanggal pasti kapan agama ini lahir, para sejarawan membaginya ke dalam 3 periode utama. Pertama, zaman Weda yang diperkirakan terjadi antara 6000 hingga 2000 tahun sebelum Masehi. Kedua, zaman Brahmana sekitar 2000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Dan ketiga, zaman Upanishad yang berlangsung antara 1500 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Dengan demikian, usia agama ini telah melintasi lebih dari 6000 tahun sejarah manusia. Yang menarik, seorang profesor sekaligus pendeta besar Brahmana dari Universitas Allahabad di India bernama Pandit Ved Prakash menulis sebuah buku berjudul Kalki Avatar yang isinya mengguncang dunia Hindu. Dalam bukunya, ia menyampaikan kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok Kalki Avatar yang telah lama dinantikan oleh umat Hindu. Lebih dari itu, ia bahkan menyerukan kepada umat Hindu untuk mempertimbangkan kebenaran Islam dan menerima risalah Nabi Muhammad sebagai kelanjutan dari wahyu sebelumnya. Pandit Ved Prakash bukanlah orang biasa.
Ia ahli dalam bahasa Sanskerta dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di kalangan Brahmana. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa seluruh ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab suci Hindu mengenai Kalki Avatar ternyata sangat cocok dengan sosok Nabi Muhammad. Yang pertama, disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di sebuah pulau, tepatnya di Jazirah. Dalam konteks ini, Jazirah Arab, tempat Nabi Muhammad lahir, adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Selanjutnya, kitab suci Hindu menyebutkan bahwa ayah dari Kalki bernama Vishnu Bhagat. Dalam bahasa Sanskerta, Vishnu berarti Tuhan, sedangkan Bhagat berarti hamba. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maknanya adalah Abdullah, yang memang merupakan nama ayah Nabi Muhammad. Sementara ibunya disebut bernama Somani, yang berarti penuh ketenangan. Dalam bahasa Arab, nama ini sepadan dengan Aminah, yaitu nama ibu Nabi Muhammad. Selain itu, disebutkan bahwa Kalki akan dilahirkan di tengah kaum yang terhormat. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, suku yang sangat dihormati di Mekah. Ia juga disebutkan akan menerima wahyu dari Tuhan di dalam sebuah gua. Ini merujuk pada kisah nyata saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira. Ada juga ramalan yang menyebutkan bahwa Kalki akan mengendarai kuda tercepat dan menembus langit. Ini bisa diartikan sebagai peristiwa Isra Mikraj, saat Nabi Muhammad menunggangi Burak, makhluk ciptaan Allah yang sangat cepat, menuju langit dan bertemu langsung dengan Allah. Dalam kitab Hindu lainnya, juga dijelaskan bahwa Kalki akan dibantu oleh Tuhan secara langsung. Ini juga sesuai dengan berbagai peristiwa dalam sejarah Islam, termasuk turunnya bantuan malaikat dalam Perang Badar. Pandit Ved Prakash menyampaikan semua kesimpulan itu kepada para pendeta besar Hindu lainnya, dan menurut pengakuannya, mereka menyetujui analisis tersebut. Ini menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan dalam kitab suci umat Hindu bukan hanya sekadar mitos atau legenda, tapi bisa jadi adalah nubuat yang menunjuk kepada nabi terakhir yang sebenarnya. Setelah sebelumnya dibahas bagaimana seorang profesor Hindu mengungkap bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang diramalkan dalam kitab suci mereka, kini kita akan masuk lebih dalam untuk menelusuri kitab-kitab Hindu yang dimaksud. Kitab-kitab ini bukan sembarang teks. Di kalangan pemeluk Hindu, kitab-kitab ini memiliki posisi yang sangat suci, bahkan dianggap sebagai wahyu dari Tuhan. Salah satu kitab yang paling tua dan dianggap paling penting dalam agama Hindu adalah Veda. Veda terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, dan Atharva Veda. Di antara keempatnya, Rig Veda merupakan yang paling tua dan menjadi dasar dari tradisi Weda lainnya. Dalam Rig Veda, ditemukan sejumlah kalimat yang membuat para peneliti cukup terkejut. Di sana disebutkan tentang akan datangnya seseorang yang dijuluki sebagai Muhammad. Ya, bukan hanya disebutkan ciri-cirinya, tetapi juga namanya secara langsung. Contohnya dalam kitab Rig Veda Mandala ke-6, Sukta 71, mantra ke-9, terdapat kata Ahmad. Dalam bahasa Sanskerta, ini bukan nama umum. Dan kita tahu, Ahmad adalah salah satu nama Nabi Muhammad yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini memperkuat hubungan antara ramalan dalam kitab Hindu dan realitas sejarah Islam. Selain itu, dalam Atharva Veda, ditemukan ramalan tentang sosok yang dijuluki sebagai Narashansah, yang berarti, yang banyak dipuji. Dalam bahasa Arab, terjemahan dari nama Muhammad juga memiliki arti yang sama, yakni, yang terpuji. Jadi, makna keduanya saling berkaitan. Atharva Veda juga menyebutkan bahwa Narashansah ini akan datang dari daerah tengah tanah pasir, akan menunggang unta, dan akan memiliki 100 orang sahabat. Semua ini cocok dengan fakta bahwa Nabi Muhammad berasal dari Mekah, wilayah padang pasir. Beliau pernah menunggang unta dalam perjalanan dakwah, dan memiliki para sahabat setia dalam jumlah besar. Kemudian dalam Bhavishya Purana, salah satu kitab Hindu yang berisi ramalan masa depan, ada bagian yang menyebutkan secara rinci tentang seseorang yang disebut sebagai Mahamada, atau Mahamed. Dalam salah satu ayatnya disebutkan bahwa sosok ini akan datang dari negeri para pendosa, memakai pakaian putih, dan akan membimbing manusia menuju kebenaran. Ia disebut sebagai seorang guru spiritual yang akan menerima wahyu dari Tuhan. Yang membuat isi kitab ini semakin mencengangkan adalah ketika Mahamada digambarkan sebagai sosok asing yang tidak menyembah patung atau dewa-dewa, melainkan hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dia juga disebutkan akan mengajarkan kepada manusia untuk menyucikan diri melalui air, dan tidak akan makan daging babi. Semua ciri ini benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teks yang lain, Mahamada disebutkan berasal dari negeri Arab, bersama para pengikutnya yang berpegang pada pedoman hidup dari Tuhan. Mereka disebutkan akan menegakkan kebenaran dan menolak penyembahan terhadap berhala. Disinilah benang merahnya menjadi semakin jelas. Ajaran Islam datang bukan untuk menyaingi agama-agama sebelumnya, tapi menyempurnakannya. Dan ternyata, kitab suci Hindu pun sudah berbicara tentang sosok ini jauh sebelum Islam diturunkan. Ini bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan bukti bahwa misi kerasulan Nabi Muhammad memang telah dipersiapkan sejak dahulu. Beberapa cendekiawan Hindu bahkan mengakui bahwa istilah Kalki Avatar yang sering disebut dalam kitab suci mereka sebenarnya merujuk pada Nabi Muhammad. Kalki Avatar disebut sebagai penyelamat terakhir yang akan membersihkan dunia dari dosa, ketidakadilan, dan kekacauan moral. Sosok ini digambarkan akan muncul ketika dunia sedang berada di puncak kegelapan spiritual. Ia akan datang dengan pedang, akan memusnahkan kejahatan, dan membangkitkan kembali kebenaran. Jika kita melihat kondisi Jazirah Arab sebelum kenabian Muhammad, maka semua deskripsi tersebut sangat sesuai. Sebelum Islam datang,
bangsa Arab hidup dalam zaman jahiliyah, penuh dengan kebodohan, peperangan antar suku, dan penyembahan berhala. Lalu datanglah Nabi Muhammad yang membawa ajaran tauhid, menyatukan suku-suku yang terpecah, serta menciptakan peradaban baru yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Para ahli Hindu bahkan mencatat bahwa Kalki Avatar akan datang pada masa Kali Yuga, yaitu zaman kegelapan dan kerusakan moral. Menurut perhitungan mereka, zaman itu dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu, waktu yang sangat dekat dengan periode lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan, disebutkan bahwa avatar ini akan membawa kitab suci baru dan akan menjadi teladan bagi umat manusia. Lagi-lagi, semua ini sesuai dengan risalah Al-Quran dan peran Nabi Muhammad dalam sejarah dunia. Seiring makin banyaknya temuan dalam kitab-kitab Hindu yang dianggap menunjuk pada Nabi Muhammad, perhatian para cendekiawan dan tokoh agama pun makin tertuju pada satu tokoh penting, Dr. Ved Prakash Upadhyay. Beliau adalah seorang ahli Sanskerta, peneliti Hindu, sekaligus profesor yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari teks-teks Weda dan Purana secara mendalam. Berbeda dengan kebanyakan pemuka agama yang cenderung mempertahankan kepercayaan mereka secara eksklusif, Dr. Ved Prakash justru dikenal sebagai sosok terbuka dan objektif. Dalam proses pencariannya terhadap kebenaran, ia tidak ragu menggali kemungkinan bahwa kitab suci yang ia yakini sejak kecil ternyata memuat nubuat tentang seseorang dari luar tradisi Hindu, yaitu Nabi Muhammad. Dalam wawancara dan seminar-seminar ilmiah yang ia hadiri, Dr. Ved Prakash beberapa kali menyatakan bahwa ia menemukan kesamaan mencolok antara sosok Kalki Avatar dalam kitab suci Hindu dan Muhammad bin Abdullah dalam sejarah Islam. Bagi banyak orang, ini adalah pernyataan yang mengejutkan. Tapi bagi sang profesor, itu adalah kesimpulan ilmiah yang tidak bisa dibantah setelah bertahun-tahun penelitian. Ia menjelaskan bahwa Kalki Avatar dalam teks Hindu adalah utusan Tuhan yang akan datang di akhir zaman, menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan mengembalikan umat manusia pada jalan yang benar. Sosok ini tidak akan lahir dari kalangan kasta Brahmana, tapi dari seorang wanita yang hidup di negeri yang tidak dikenal dalam konteks Hindu. Dia akan datang dari wilayah yang jauh, akan menunggang kuda putih, membawa pedang, dan akan memimpin pasukan yang membawa keadilan. Dr. Ved Prakash menyampaikan bahwa semua gambaran itu tidak cocok jika diterapkan pada tokoh dalam sejarah India, tapi sangat cocok jika diterapkan pada Nabi Muhammad. Beliau datang dari wilayah Arab, dari kaum yang bukan Brahmana, dan menjalani kehidupan kenabian yang sangat sesuai dengan ciri-ciri Kalki Avatar. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad menerima wahyu, memimpin masyarakat, dan menggulingkan sistem penyembahan berhala yang mendominasi Jazirah Arab. Penelitiannya juga mengupas kitab Bhavishya Purana, yang menurutnya paling tegas menyebutkan nama Mahamada atau Muhammad secara langsung. Di dalam hadis Nabi juga, tuntutlah ilmu, walau sampai ke negeri Sin. Negeri Sin. Sin sama dengan Syam, sama dengan Sunda, sama dengan Surya, sama dengan Matarama atau Mataram. Ya, matahari juga. Itu. Jadi Sin itu bukan Cina, Sin atau Cina bukan Nusantara, karena sebenarnya Nabi itu berasal dari Nusantara. Ibundanya kan Dewi Siti Aminah kan dari Jawa. Nah, yang diperistri oleh Abdullah dari Arab. Abdullah datang ke sini berdagang, membeli rempah-rempah, ya kan, ke Jawa. Di Jawa ketemu perempuan, pada akhirnya menikah, bawa ke Arab. Di Arab mengandung dan melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itulah sebenarnya yang kisahnya itu. Jadi Nabi Muhammad itu berdarah Jawa Sunda campuran Arab. Seperti itu. Dari Abu Darda, Nabi berkata, "Di saat tidur, aku melihat tiang-tiang kita telah diambil para malaikat dari bawah kepalaku. Aku sangka iman akan tercabut dari muka bumi ini. Kemudian aku ikuti arah pandanganku, lalu cahaya itu ditegakkan ke arah Syam. Tidakkah iman akan tetap ada di negeri Syam di saat terjadi fitnah?" Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Ash, Nabi bersabda, "Aku bermimpi melihat tiang kitab ditarik dari bawah bantalku. Kemudian aku amati, ternyata itu adalah cahaya sangat terang yang tegak mengarah ke Syam. Tidakkah iman itu terdapat di Syam?" Lalu dari Abdullah bin Umar bin Al-Hattab, ia berkata, "Suatu hari Nabi bersabda kepada kami, dalam sebuah mimpi, sungguh aku melihat para malaikat mengambil tiang kitab lalu membawanya ke negeri Syam. Apabila terjadi banyak fitnah, sesungguhnya iman berada di Syam." Selanjutnya dari Umar bin Al-Hattab, ia berkata, Nabi bersabda, "Aku menyaksikan sebuah tiang dari cahaya yang keluar dari bawah kepalaku. Ia bersinar hingga menetap di negeri Syam." Untuk dipahami, tiang kitab Amud Alkitab memiliki kemiripan makna dengan Aji Saka. Dan bukankah legenda Aji Saka hanya dikenal di Nusantara?
Kata Syam dalam bahasa Suryani maupun bahasa Ibrani artinya adalah nama atau di sana. Dalam bahasa Ibrani, kata Shem selain bermakna sebagai nama, juga bermakna sebagai memori atau monumen. Dari kata Shem atau Syam, yang berasal dari kata sama, samudra, menghasilkan turunan kata Shan atau San, yang berarti siang. Dan kata Syamsi atau Syams memiliki arti matahari. Nah, dari mana bangsa matahari ini berasal? Ingatlah kisah kaum Saba yang menyembah matahari, dan bukti seperti situs Ratu Boko yang menghadap ke arah matahari terbit, dan juga keterkaitannya dengan Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Di video barusan tadi itu adalah video yang saya lalu yang saya ambil cuplikannya adalah Nabi bermimpi bahwa di atas kepalanya dicabut namanya cahaya tiang. Nah, tiang cabut dibawa ke arah timur, artinya ke negeri Sam. Negeri Sam ke Sin atau Sunda ke Surya ke Mataram, ya ke Jawa sini kan. Nah, sampai detik ini, dan ada video saya juga yang lalu bahwa siapapun yang akan menggali sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini pasti bubar, tidak akan pernah terpublikasikan. Nah, sehingga banyak orang menyalahkan sekarang penjajah, dibelokkanlah sejarah apalah. Itu tidak, buat saya tidak ada yang namanya penjajahan, ya kan? Tidak ada penjajahan itu. Yang ada mereka ditugaskan oleh Raja Pajajaran. Awalnya Surawisesa membuat perjanjian, jadi adanya VOC, kemudian Hindia Belanda, ada Belanda masuk ke sini, itu mereka datang melaksanakan tugasnya. Nah, kalaupun terjadi namanya perjuangan para pribumi kita, ya itu biasa riak-riak yang notabene-nya itu tidak dapat sesuatu, ya diganggu, kinerjanya diganggu, ya inilah gitu kan. Terjadi perjuangan para pribumi kita yang sekarang jadi pahlawan nasional, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi disebut penjajahan ini buat saya itu tidak ada, karena apa? Mereka diundang datang ke sini. Nah, kan? Mereka juga melalui VOC, kemudian ada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, seperti itu, ada membangun bank. Nah, ini jadi kadang kita suka menyalahkan pihak lain, menyalahkan Belanda seolah-olah pernah menjajah 350 tahun. Dari mana 350 tahun? Ayo para sahabat, ini apologi lagi. Ayo para sahabat, saya tanya, dari mana? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ayo, ya kan? Nah, kemarin di video saya sudah cerita, VOC didirikan 20 Maret 1602 Masehi. Nah, kemudian diberikan mandat mengelola atau disebut mengelola lahan atau tanah perkebunan 8 Agustus 1602. Jadi 3 bulan diberikan mandat oleh Surawisesa. Itu perjanjian Portugis awalnya tuh awalnya itu perjanjian Portugis. Kemudian Spanyol minta juga. Nah, itulah VOC Spanyol. Seperti itu. Ya maaf tadi agak ini ya, tapi sama gitu kan. Intinya larinya ke situ. Dimulai dari, jadi VOC, adanya VOC itu dimulai dari perjanjian namanya Tumasek, yang sampai sekarang ini ada batunya itu di kota Jakarta sana, dekat stasiun kota. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi kita suka menyalahkan orang. Kalau kita menyalahkan pihak lain berarti kita termasuk Yahuda. Ya. Kita termasuk Yahuda sekali lagi. Jadi kalau kita masih menyalahkan pihak lain, menyalahkan VOC, menyalahkan Belanda, menjajah, menyalahkan penjajahan, ya kita termasuk bagian itu. Karena kita suka sekali menyalahkan pihak lain tentunya. Padahal itu kalau kita mau runut, mereka menjalani tugas, melaksanakan tugas 350 tahun, berarti mulai dari 8 Agustus 1602 sampai dengan 8 Agustus 1977. Itulah perjanjiannya. Jadi dimulai tahun atau tanggal 8 Agustus 1602 Masehi
mencapai 350 tahun itu adalah 8 Agustus 1977 Masehi. Nah, itu 350 tahun itu perjanjiannya dan diperpanjang setiap 100 tahun. Nah, terakhir perjanjian itu diperpanjang 100 tahun itu di era Mangkunagara 6. Nah, 17 Agustus tahun 1917 itu diperpanjang. Itu diperpanjang sewa itu. Makanya sewa itu ya termasuk semua istana. Jadi Indonesia tidak punya istana nih, maaf. Bukan saya ini ya. Itu pinjam itu. Istana itu pinjam. Coba perhatikan film-filmnya yang ketika ada penyerahan istana negara saat ini, istana merdeka. Yang mewakili kan Hamengkubuwono IX kan, serah terima dari Hamengkubuwono IX, baru setelah itu dipanggil Soekarno kan, Insinyur Soekarno ke Jakarta untuk diberikan dipinjamkan istana tersebut kan. Itu ada itu, nanti fotonya ada. Serah terimanya. Nah, seperti itu. Jadi yang mewakili kerajaan. Karena makanya bingung juga Belanda, kapan saya menjajah Indonesia? Bingung juga dia. Orang Indonesia baru ada 1945 kok secara deklarasi dalam hal ini 17 Agustus 45 kan baru ada bangsanya, bangsa Indonesia. Dan kapan saya menjajah Indonesia? Indonesia aja belum ada kok negaranya kan itu. Nah, itu salah satu. Jadi perjanjiannya 300, artinya disebut menjajah. Ini Nusantara terjajah, bukan terjajah, tapi ada usaha disewa, makanya ada namanya Eigendom Verponding. Nah, turunan Eigendom Verponding ini banyak tuh berseliweran. Jadi namanya letter B. Eigendom Verponding itu letter B. Ya. Nah, berarti ada Eigendom Verponding letter B, berarti ada letter C. Nah, letter C inilah turunannya namanya banyak tuh. Jadi bisa dibuat sertifikat. Sertifikat tanah menjadi hak milik. Itu berawal dari letter B. Nah, letter B ada, berarti ada letter A. Nah, letter A inilah yang dimiliki oleh kerajaan. Jadi yang mengeluarkan letter A ini adalah kerajaan. Nah, 7 kerajaan. Nah, bersatu jadilah Pajajaran. Kerajaan, 7 kerajaan bersatu Nusantara, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, kemudian Sulawesi, kemudian Sumatera, menyatu mereka. Jadilah Pajajaran. Itu awalnya Pajajaran itu ya sejajar ya. Tidak ada yang tinggi, cuman memang ada yang dituakan yang ini, tapi di bawahnya itu ada. Nah, dituakan Jawa Barat, Jawa bagian barat yang dituakan. Seperti itu karena cikal bakalnya Salakanagara kan dari Jawa Barat. Walaupun dahulunya sudah ada kerajaan, sudah ada. Cuman yang kita kenal banyak di umum itu Salakanagara, Tarumanagara, Kutai Kartanagara, gitu. Dan Sulawesi ada Luwu. Luwu itu tertua di Sulawesi, kerajaan tertua. Itu cikal bakalnya juga dari sini. Jadi Goa, Bone itu belakangan, ya kan? Itu semua berawal dari sini. Kerajaan di sana itu dari sini. Yang ditugaskan itu Lasa Tumpugi. Jadi dari Lasa Tumpugi jadinya Ugi, Lasa Tumpugi, Ugi. Jadi Ugi lama-lama jadi Bugis, ya. Itu dari Mataram, makanya di sana juga dikenal ada Batara Guru kan, Batara Guru, Batara Latu, itu di Sulawesi itu ada. Nah, kemudian semua berawal dari sini. Nah, itu jadi ya kita kembali lagi ke kepada tadi mimpi Nabi ketika cahaya dicabut. Nah, semua atas kehendak Allah. Makanya terpilihlah Nusantara, artinya kota suci atau disebut wilayah tanah suci, Sundayana, Suryayana, Matarama, Jawa. Jawa itu jiwanya, buminya, ya.
disatukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menarik dulu, awalnya muncul namanya, itu kemarin saya belum cerita soal Nabi Khidir, ya, soal Nabi Khidir. Baru Dewa Siwa, matahari, kemudian bulan, Dewi Siwi. Nah, yang menancapkan di wilayah timur itu, kalau sekarang itu posisinya di daerah Banyuwangi, itu Nabi Khidir, air, air, keluarlah air. Itulah, kalau dulu belum ada kehidupan yang di muka bumi ini, ketika masih panas, awal terbentuknya bumi ini, ya, yang pertama kali itu Nabi Khidir, muncul air, sehingga mengeluarkan air dari bumi yang panas tadi yang baru diciptakan, dari terpisah langit dan bumi, itu masih panas. Nah, itu ya, itu Nabi Khidir. Makanya penguasa air, kehidupan, Nabi Khidir. Kalau di zaman pewayangan tuh ada tuh namanya Bima mencari Dewa Ruci. Ya, Dewa Ruci itu nama lainnya nih ya, Nabi Khidir. Ya, nama lainnya yang dikenal di pewayangan Dewa Ruci ya adalah Nabi Khidir. Seperti itu. Jadi balik lagi ke Nusantara. Target pertama penyebaran Muslim atau keyakinan Islam, agama keselamatan dari Nabi di kota Mekah sana, dari Madinah itu ke Nusantara dulu. Ya, nah Nusantara dulu dimintalah anak menantunya atau menantunya namanya Ali. Ali yang juga dahulu sebelum masih terjadi, belum ada ini, masih perdagangan, Ali sering sudah diajak ke ini. Jadi yang pertama kali menyebarkan Islam ke Nusantara itu Ali, disusul para sahabatnya. Awal-awalnya karena memang sudah berawal dari sini. Nusantara merupakan salah satu target dakwah Islam yang paling awal di masa Nabi Muhammad masih hidup. Sebab itu, tatkala Islam baru saja bersinar di Jazirah Arab, dengan cepat Nabi Muhammad mengirimkan para sahabatnya untuk berlayar menuju Nusantara, agar cahaya Islam juga bercahaya di sini dengan damai dan indah. Bukan kaleng-kaleng apalagi sembarangan, yang berdakwah sampai ke Nusantara adalah golongan para sahabat. Berdasarkan catatan pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara Parwasatu Sarga III, pada sekitar tahun 536 Masehi, di tepian Sungai Musi telah ada sebuah pelabuhan internasional. Pelabuhan ini menjadi sarana pengiriman barang berupa tanaman gaharu, rempah wangi, pala, dan kapur barus ke berbagai negara seperti Yaman, Mesir, Cina, India, Persia, dan sebagainya. Pelabuhan internasional ini merupakan sebuah wilayah otonom yang berada dalam kawasan Sriwijaya dan di bawah kendali Kerajaan Melayu. Pada sekitar tahun 628 Masehi, penguasa Sriwijaya kedatangan utusan dari tanah Arab bernama Akasyah bin Muhsin al-Usdi. Akasyah diutus oleh Nabi akhir zaman untuk menyampaikan dakwah Islam kepada penguasa Sriwijaya. Utusan Nabi ini mendapat sambutan yang baik oleh penguasa Sriwijaya ketika itu. Salah satu alasannya, Islam adalah ajaran monoteisme yang memiliki kemiripan dengan keyakinan yang dianut sebagian bangsawan Sriwijaya. Keyakinan monoteisme di kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai ajaran Braham atau ajaran monoteisme peninggalan Nabi Ibrahim. Keberadaan ajaran Braham pada saat itu bisa terlihat pada catatan varian sepulang dari India di era tahun ke-7 Kaisar Si. Kami tiba di sebuah negeri bernama Yapoti. Di negeri itu, agama Abraham sangat berkembang, sedangkan Buddha tidak seberapa pengaruhnya. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwa pada sekitar tahun 67 Masehi telah ada kerajaan Sriboza yang bercorak Brahmi. Untuk kemudian, dakwah Islamiyah di tanah Sriwijaya ini terus berlanjut, terutama dilakukan oleh para pedagang dari Jazirah Arab. Bahkan, salah seorang penguasa Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman diperkirakan seorang muslim yang menjalin persahabatan dengan Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz. Sebagian penduduk kerajaan Sriwijaya, jika ditelusuri secara genealogi, ternyata ada yang masih terhitung kerabat kerajaan Persia. Hal ini tergambar di dalam kitab sejarah Melayu yang mengisahkan pemimpin wilayah Palembang, Demang Lebar Daun, yang merupakan anak cucu Raja Sulaiman, keturunan dari Raja Nusyirwan Adil bin Kibat Syahriar. Ada dugaan keberadaan keluarga kerajaan Persia ini dikarenakan terjadinya konflik internal di Persia sepeninggal Raja Nusyirwan Adil, yang berakibat sebagian bangsawan Persia mengungsi ke kerajaan Sriwijaya. Para pelarian politik Persia ini dimanfaatkan oleh para penguasa Sriwijaya untuk dijadikan instruktur di angkatan perangnya. Bahkan,
Dalam upaya memperkuat pasukannya, Kerajaan Sriwijaya mendirikan pangkalan militer di daerah Minanga yang berada di tepian Sungai Komering. Pada tahun 669 Masehi, Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanaga. Sang raja dikenal sebagai seorang yang sangat berwibawa, dan dengan kekuatan angkatan perangnya yang sangat terlatih, Sriwijaya mulai menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya. Bahkan kemudian menaklukkan kerajaan induknya, Kerajaan Sribuja, yang berhasil dikuasai. Pelarian politik juga berasal dari wilayah Cina. Kedatangan mereka ini disebabkan terjadinya peristiwa pemberontakan petani-petani Muslim Cina terhadap kekuasaan dinasti Tang di masa pemerintahan Kaisar Kaisong. Kaum muslimin banyak mati dibunuh dalam pemberontakan itu, sehingga mereka yang selamat melarikan diri ke berbagai negara, termasuk ke kota Palembang yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Keberadaan pelarian politik asal Persia dan Cina, kemudian para pedagang Arab yang sekaligus juga juru dakwah Islam, serta berdirinya pusat-pusat pengajaran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya menunjukkan bahwa negeri ini merupakan daerah yang sangat pluralis, di mana penduduknya terdiri atas berbagai suku dan ras serta memiliki keyakinan yang beragam. Keberadaan Akasyah bin Musin al-Usdi di Sriwijaya diperkirakan setelah perjanjian Hudaybiyah, tahun 6 Hijriah. Pada masa itu, Nabi memperkenalkan Islam melalui surat yang beliau kirimkan kepada para penguasa, pemimpin suku, tokoh agama Nasrani, dan lain sebagainya. Pendapat lain yang mengatakan Akasyah bin Musin al-Usdi di Sriwijaya pada sekitar tahun 2 Hijriah nampaknya perlu diteliti lebih mendalam lagi. Hal ini disebabkan berdasarkan fakta sejarah, pada saat tersebut kaum muslimin sedang berkonsentrasi menghadapi kaum kafir Quraisy, jadi terasa agak aneh jika ada sahabat yang berada jauh dari kota Madinah. Dalam bukunya, Habib Baharudin Asmathan, berjudul Kisah Tuk Dakwah Siarah di Liang Nusantara, dan sumber-sumber lain, menceritakan ada beberapa sahabat Nabi yang pernah berdakwah di Nusantara, antara lain Ali bin Abi Thalib, pernah datang dan berdakwah di Garut, Cirebon, dan tanah Sunda lainnya tahun 625 Masehi. Perjalanan dakwahnya dilanjutkan ke kawasan Nusantara melalui Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kampuchea. Ja'far bin Abi Thalib, beliau berdakwah di Jepara, Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah, sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Ubay bin Ka'ab, beliau berdakwah di Sumatera Barat, kemudian kembali ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud, berdakwah di Aceh Darussalam dan kembali lagi ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Abdurrahman bin Waj bin Jabal dan putra-putranya, Mahmud dan Ismail, berdakwah dan wafat, dimakamkan di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Salman Al-Farisi, berdakwah ke Perlak, Aceh Timur, dan kembali ke Madinah. Berdakwah di Kerajaan Lamuri atau Lambari, Aceh, pada tahun 35 Hijriah atau 718 Masehi. Wahab bin Abi Qobahah telah mengunjungi Riau dan menetap selama 5 tahun di sana sebelum pulang ke Madinah. Ratu Sima dan anaknya, Jaisima, dari Kerajaan Kalingga Jepara, diislamkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 646-650 Masehi, dan sering berkirim surat yang sekarang suratnya disimpan di Museum Granada, Spanyol. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengunjungi Palembang tahun 718 dan mengislamkan Raja Srindravarma. Keduanya sering berkorespondensi dan suratnya tersimpan di Museum Oxford, Inggris. Kita lanjutkan misteri ramalan Nusantara yang berkaitan dengan salah satu sahabat dan juga menantu kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam suatu zaman yang kelam, tersembunyi di negeri timur yang penuh misteri, terdapat ramalan-ramalan kuno yang menyoroti masa akhir zaman. Ramalan-ramalan ini terkait dengan kejayaan yang akan diraih oleh sebuah negeri yang disebut Nusantara. Negeri ini memiliki ikatan dengan sosok yang sangat dihormati, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mendengarkan wahyu mengenai akhir zaman dari Rasulullah. Namun, ramalan-ramalan ini tidak hanya memunculkan rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan dalam benak banyak orang. Menariknya, ramalan ini juga disebutkan dalam cerita para wali abdal yang tersembunyi di dalam kitab-kitab terlarang. Isu ini menggelisahkan dunia, karena mereka takut pada masa depan yang diprediksi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tersembunyi. Maka dari itu, di sini akan kita urai ketakutan dan kegelisahan itu agar menjadi berita yang menyejukkan. Ingat, Islam adalah kabar gembira dari langit, bukan agama teror yang hanya berisi doktrin surga dan neraka. Pada akhir zaman, negeri yang dimaksud akan mencapai puncak kejayaannya dengan pulau-pulau yang terbuka di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sebuah kitab yang sangat berharga dan dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib berjudul Al-Jifr Az-Zam telah mengungkapkan pernyataan-pernyataan beliau mengenai akhir zaman yang diterimanya dari Rasulullah.
Kitab tersebut merujuk pada keberadaan suatu negara yang akan menjadi simbol kejayaan Islam di masa akhir zaman, yang disebut Negeri Al-Yaban. Negara ini memiliki ciri-ciri. Mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Penduduknya berasal dari kelompok Ajam, yaitu orang-orang non-Arab. Penduduknya terkenal baik dan banyak yang mampu membaca Al-Quran. Negara ini memiliki luas tanah yang sangat besar dan menjadi tempat hijrah bagi banyak orang. Di negara ini terdapat ratusan pulau, dan keturunan Rasulullah, yaitu para Habib dan Sayyid, tinggal di sana. Banyak gunung yang menjulang tinggi melindungi negara ini, dan sering terjadi gempa di sana. Negara ini menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara di sekitarnya, seperti negeri Cina di timur jauh dan negeri yang berada di belakang Laut Kuning, yang memiliki nama mirip dengan nama rajanya di masa lalu, yaitu Koreo, yang dimaksud adalah Korea. Pada akhir zaman, negara ini akan mencapai puncak kejayaannya, di mana semua pulau yang dimilikinya akan terbuka pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Negeri yang memenuhi kedelapan ciri tersebut disebut sebagai Al-Yaban dalam kitab Al-Jifr Az-Zam, yang kemudian diterjemahkan secara keliru sebagai Negeri Jepang dalam bahasa Indonesia. Namun, jika kita melihat dengan seksama, ciri-ciri tersebut sebenarnya mengacu pada Indonesia, bukan Jepang. Lalu, mengapa kata Al-Yaban dalam kitab Al-Jifr Az-Zam diterjemahkan sebagai Negeri Jepang? Jawabannya adalah karena kata Al-Yaban merupakan pelafalan dalam bahasa Arab dari kata Al-Yavan, sebagaimana nama Swarnadwipa, nama Pulau Sumatera dalam bahasa Sanskerta, yang diucapkan dalam bahasa Arab sebagai Suwarnadip. Juga, tidaklah kebetulan bahwa dalam peta kuno Pulau Jawa versi Belanda terdapat daerah yang disebut Jepen yang mirip dengan Jepang. Dr. Menachem Ali dalam bukunya Ariosemitic Philology, The Sanitization of Vedas and Sanskrit Element in Hebrew menyatakan bahwa Abraham merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Veda Sanskerta, berasal dari kosakata Yavan Vipam yang kemudian mengalami proses transliterasi menjadi Java Vipa, yang artinya Pulau Jawa. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa negeri Al-Yaban, pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab dan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya, merujuk kepada negeri Nusantara dengan Pulau Jawa sebagai bagiannya. Dalam buku Java, Past and Present A Description of the Most Beautiful Country oleh Daniel McLean Campbell, 1915, disebutkan bahwa Yavana, atau seringkali hanya disebut Java, tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa, tetapi juga Pulau Sumatera, sebagian Pulau Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Ini mencakup seluruh kepulauan Indochina. Dengan demikian, Yavana atau Al-Yavan sesungguhnya merujuk kepada wilayah Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina. Wilayah ini, pada masa penyebaran Islam oleh Syekh Jumadil Kubro, kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak, ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel, ayahanda Sunan Bonang, disebut sebagai Jawi. Kemudian, pada masa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri, teritori Jawi meluas hingga mencakup Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar, Lombok Timur, Makassar, hingga Ambon. Keseluruhan wilayah penyebaran Islam ini kemudian disebut sebagai Jawi. Penyebutan Yavana, Yavan, atau Al-Yavan sebagai wilayah Nusantara dan disebut Jawi oleh Wali Songo tentu bukan tanpa dasar. Dalam buku History of the Cultivation of Vegetables, comprising Terre Botanical, Medical, Edible, and Chemical yang ditulis oleh Henry Phillips pada tahun 1822, disebutkan dalam literatur kuno dari tahun 595 sebelum Masehi bahwa kalamus, sejenis bambu, yang diperjualbelikan di pasar barat berasal dari India Timur atau Indonesia pada masa sekarang, dan atau disebut juga sebagai Javan. Ini merujuk pada cucu Nabi Nuh yang bernama Javan, atau dalam istilah sekarang disebut sebagai Pulau Jawa. Dalam bahasa Sanskerta, disebut Yavana atau Yavat Vipa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Yehezkiel pada tahun 595 sebelum Masehi dan juga pada era Alexander Agung. Buku Java, Past and Present juga berbicara tentang Japhatik, mengacu pada keturunan Yafet. Penduduk awal Pulau Jawa merupakan ras asli dari keturunan Yafet, anak Nuh. Mereka menyebar ke Hindia Timur, Kamboja, Siam, hingga Suriah dan Yunani. Maka dari itu, Yavan atau Yavana berasal dari nama cucu Nabi Nuh yang bernama Javan bin Yafet, yang menjadi penduduk awal atau ras asli Pulau Jawa. Dalam bahasa Sanskerta disebut Yavanwipa. Lantas, bagaimana ceritanya Yavan atau Yavana yang berasal dari nama cucu Nabi Nuh bisa dikaitkan oleh para wali songo menjadi Jawi? Jawabannya ada dalam teks Masorek Perjanjian Lama berbahasa Ibrani berikut. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah. Lahir anak-anak lelaki bagi mereka. Sedangkan keturunan Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseh, dan Tiras.
Inilah kepulauan Goim dari keturunan Yafet, yang masing-masing terbagi menurut tanah mereka, menurut bahasa mereka, dan menurut kaum mereka. Teks ini menyebutkan bahwa keturunan Yafet di Nuh, termasuk Javan, adalah penduduk awal kepulauan Goim. Nah, kata Goy dalam bahasa Ibrani dibaca sebagai Jawi. Jadi, para wali songo sangat tepat menyebut Yavan atau Yavana, dari Javan, sebagai Jawi. Sekarang kita kembali ke bahasan ramalan negeri timur. Ramalan tentang negeri di timur yang akan mengalami kejayaan di akhir zaman ternyata tidak hanya disebutkan dalam kitab Al-Jifr Az-Zam, tetapi juga dalam kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Duhur atau Raden Nur Rahmat, putra Abdul Qohardin Malik bin Sultan Abu Yazid dari Baghdad, Irak. Menurut Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Ponpes Sunan Derajat, dalam kitab Sunan Sendang Duhur disebutkan bahwa sekitar tahun 900 Masehi, para wali Allah yang disebut wali Abdal, berjumlah 40 orang, berkumpul di Baghdad. Mereka membahas salah satu hadits Rasulullah tentang kebangkitan Islam dari timur. Setelah bermusyawarah, mereka mencari negeri yang dimaksud. Salah satu wali berkata bahwa Rasulullah bersabda bahwa ciri penduduk negeri itu ada dua, berfisik sedang dan berakhlak baik. Maka dilakukan kajian geografis, sosiologis, dan antropologis. Dari semua kriteria itu, dipilihlah Nusantara. Subhanallah. Apa yang disampaikan Kiai Haji Abdul Ghafur ini serupa dengan yang disampaikan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin dalam ceramahnya tahun 1980-an. Dalam pertemuan ulama tahun 1925 di Surabaya, disebutkan bahwa Sunan Ampel pernah bermimpi bertemu Rasulullah yang berkata, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus hijrah ke Indonesia karena di tempat asalnya tidak lagi mampu melaksanakan syariat. Menariknya, ramalan ini juga disebutkan dalam kitab Veda Bhavishya Purana bagian Pratisara Parwa. Dalam kitab ini disebutkan bahwa di akhir zaman Kaliuga, orang-orang Yavana akan menguasai peradaban dunia. Dalam kitab Veda Ramayana bagian Kiskindakanda bab 40, disebutkan bahwa kalian akan memasuki wilayah Yavana Vipam, yang terdiri atas 7 kerajaan. Sedangkan dalam Veda Mahabharata, 6604 sebelum Masehi, disebutkan bahwa manusia diturunkan ke bumi dan berkembang menjadi berbagai bangsa. Disebutkan pula bahwa pada zaman Treta Yuga, telah berdiri 7 kerajaan megah di Pulau Jawa, Nusantara, yaitu Yavadlipa, Karnadipa, Malayan, Vipavana, Diva, Sulandripa, dan lainnya. Kesimpulannya kira-kira begini. Terdapat 3 kitab besar yang meramalkan kejayaan negeri di timur. Kitab Veda Bhavishya Purana, Hindu. Kitab Al-Jifr Az-Zam, Ali bin Abi Thalib. Kitab Sunan Sendang Duhur, Wali Songo. Ketiganya meramalkan negeri yang disebut Yavana, Yavan, Al-Yavan, atau Yavadlipa sebagai negeri yang akan berjaya dan memimpin peradaban dunia di akhir zaman. Negeri ini adalah Nusantara. Semoga ini bukan sekadar ramalan, tetapi menjadi kenyataan yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi Nusantara. Nabi Muhammad belajar dari sini, dibimbing oleh kakeknya mulai dari usia 12 tahun sampai 17 tahun. Nah, ini di sini ya, termasuk mengunjungi Borobudur. Nabi Muhammad sudah di Borobudur, sudah menyatu dirinya dengan Borobudur sebelum jadi nabi itu. Masih anak-anak ketika ada kakeknya Abu Talib, Abdul Muthalib, kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Nah, itu dijemput oleh kakeknya, itu sudah video saya sudah cerita itu. Jadi balik lagi, usia 12 tahun Nabi Muhammad itu sudah dijemput kakeknya dari pihak ibu, yaitu ibunda beliau adalah Dewi Gayatri Siti Aminah, dijemput ke Arab sana, dibawa ke sini di usia 12 tahun, dididiklah di sini dari usia 12 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi 5 tahun dididik sana. Usia 17 tahun dikembalikan lagi ke Arab sana. Di sanalah beliau mulai namanya mengembalakan kambing, ya, atau domba. Artinya menjadi sang pengembala. Nah, kalau di sini kan apa? Bocah Angon kan? Bocah Angon, budak Angon, sang pengembala. Ya kan? Dimulai dari sini, dari Nusantara itu. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi dari situ, karena sudah diajarin seperti apa semedi, diajarin seperti apa sama kakeknya di sini, ayahanda Bunda Dewi Gayatri Siti Aminah, dari sini diajarin. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mulai di sana, mulai namanya
ngangon kambing, domba gitu kan. Ya kalau di sini tuh penggembala di sawah-sawah, ya di sana di gurun, bawalah ke gurun, carilah, menemukanlah tempat-tempat namanya goa. Oh di sini asik nih, goa ini bersemedi. Nah, termasuk puasa. Kanjeng Nabi Muhammad sebelum ada perintah puasa di Islam, Nabi Muhammad sudah menjalani puasa, namanya puasa mutih. Kalau di Sundananya namanya upawasa. Nah, kita kan sudah kenal kalau orang mau menjalani sesuatu gitu kan, sudah puasa, ya kan, untuk membersihkan darahnya semua. Nah, sudah puasa. Puasa namanya ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 41 hari. Nah, termasuk di video saya yang lalu juga, kalau mau mempelajari namanya ilmu sirap kan puasa dulu kan. Nah, itu sudah puasa. Nabi Muhammad sudah puasa, upawasa. Jadi puasa Ramadan sehingga turun namanya Iqra bismi rabbikal ladzi alamal bil qalam itu di 17 Ramadan, ya kan? Artinya 17 Ramadan hari ke-17 kan, hari ke-16 masuk 17. Itu Nabi Muhammad dikunjungin malaikat, bacalah. Nah, kalau disebut apa yang aku mesti baca, aku tidak tahu, aku tidak bisa membaca. Nah, bagaimana mungkin tidak bisa membaca, orang udah dagang, ya kan? Bagaimana mungkin tidak bisa baca tulis? Nah, ini orang-orang Yahuda tadi inilah yang mempelesetkan bahwa Nabi buta huruf. Bagaimana ceritanya buta huruf? Ya kan, orang udah bisa dagang, nulis-nulis, rugi labanya itu kan sudah ditulis, makanya dipercayakan sama Khadijah kan, membawa dagangannya kan, karena jujur gimana. Nah, kalau tidak bisa baca tulis bagaimana ceritanya? Nah, apa yang aku mesti baca, apa yang mesti saya baca, saya tidak bisa. Kalau orang bukan buku nih, ini bukunya nih, wahai Muhammad nih, buat baca nih bukunya nih, ini Al-Quran nih, baca nih, kan enggak, cuman bentuknya suara. Apa yang aku mesti baca? Orang suara kan. Nah, inilah yang kita selama ini dongeng-dongeng tadi Yahuda tadi itu, seolah-olah tidak bisa baca tulis, seolah-olah kan. Nah, itulah. Nah, ini kita harus luruskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah bisa baca tulis, membaca. Turunnya wahyu itu bukan karena Al-Quran nih, baca nih bukunya nih, baca nih. Tidak, tapi suara. Apa yang aku mesti baca? Ya kan? Cuman suara. Akhirnya dipeluk sama malaikat Jibril, dipeluk. Sudah itu sesak napas. Kenapa? Biar kebuka ininya tuh, pikiran dan jawanya itu kebuka, mempelajari ilmu yang dahulu sudah diajarkan kakeknya, ayahanda Siti Aminah atau Dewi Gayatri Siti Aminah itu, ya. Nah, inilah, jadi datanglah ketika wahyu pertama datang itu. Jadi sekali lagi Al-Quran turun itu dalam bentuk cahaya, bukan fisik yang ditulis itu, bukan. Tapi Iqra itu adalah menyuruh membaca, bacalah lingkungan, baca alam, apa yang terjadi. Semua pohon-pohon itu dibaca semua, pergeseran waktu, pergeseran bumi, lempeng bumi, ya kan, baca yang dari leluhurnya juga dari sini sudah bisa baca bintang. Kalau mau melaut bisa membaca bintang ada posisinya di mana, ya kan, pasang surutnya air seperti apa. Itu leluhur Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Kakeknya Nabi Muhammad dari pihak ibu itu sudah mengajarkan itu. Makanya itulah sudah dijalani Kanjeng Nabi Muhammad di sana. Ya kan, setiap harinya ketika mengembala, sambil mengembala ininya kambing atau dombanya di situ, Nabi Muhammad duduk merenung, memikirkan semua. Nah, sudah ikut berpuasa. Itu. Jadi inilah dongeng-dongeng ini yang kita perlu luruskan, bahwa tidak ada tuh orang Arab yang bisa seperti itu, yang asli ya. Tidak ada tuh yang bisa semedi, bertapa, tidak ada. Ya kan? Yang ada semua dari Nusantara. Jadi karena darah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada darah Jawa Sunda dari sini, ya. Itu sekali lagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW
berdarah Jawa Sunda, dari Nusantara, dan bapaknya dari Arab sana. Kemudian kembali lagi ke sini belajar dari Nusantara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.